bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Ren. Lebaran, maafkan dosa pemimpinmu Firdaus ya. Jadi Iya, ya saya kira Megawati nggak bisa memaafkan Jokowi ya. Ini dosa-dosa pemimpin, dosa antar pemimpin. Kita dikemparkan pertemuan Prabowo dengan Jokowi ya. Ini adalah sebuah fenomena menarik ya. Arah konsolidasi kekuasaan sebenarnya yang bisa kita hitung. Jadi Prabowo secara rasional lebih menghitung Megawati daripada Jokowi gitu ya. Jadi Jokowi minor, Megawati major, mayor gitu ya untuk masalah ya, kekuasaan gitu. Nah ini saya kira muncul rasionalisasi Prabowo terhadap menilai siapa yang punya kekuasaan, maka dia harus merangkul orang yang punya kekuasaan. Nah inilah adalah titik-titik bergesernya Prabowo ke Megawati merupakan cara Prabowo untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat untuk konsolidasi kekuasaan di Indonesia sehingga akan memudahkan ya program-program yang dia lakukan juga memudahkan komunikasi politik yang dibangun baik dengan oposisi atau dengan kelompok-kelompok lain sehingga dia juga merangkul banyak kelompok NGO apa kelompok masyarakat sipil Bung Firdaus untuk melakukan itu. Saya kira ini adalah sebuah konsolidasi nasional, partai politik, masyarakat, dan rakyat. iya, Bung Meldi. Iya, hampir 5 bulan lebih pasca Pilpres 2024, penetapan atau pelantikan presiden, begitu ya. Publik berharap ada semacam rekonsiliasi politik antara Presiden Prabowo dengan Presiden Megawati. Presiden sebelumnya maksud saya, begitu ya. Artinya antara Prabowo presiden terpilih yang sekarang, kemudian dengan Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya paling tidak dalam konteks membangun silaturahmi ataupun juga apa namanya kesepahaman untuk kepentingan publik Bung Edi. Dan nampaknya gitu ya, akhirnya itu terjadi pasca Lebaran yang kemarin gitu ya. Setelah selesai dengan melakukan open house, ketemu dengan pejabat dan segala macam, ketemu dengan publik, kemudian pada hari Senin kalau tidak salah begitu ya sore-sore gitu ya, Presiden Prabowo menghampiri Presiden Megawati gitu ya, Megawati di kediamannya Tengku Umar gitu ya. Walaupun dikatakan dalam pertemuan tertutup misalnya, gitu ya, hampir 2 jam, 1,5 jam kalau tidak salah dari pemberitaan, begitu ya. Tetapi tidak ada pasca pertemuan tersebut, publik tidak paham, tidak tahu, tidak ada kabar, begitu ya. Kira-kira apa konkret dari pertemuan begitu, hasil dari pertemuan itu. Walaupun sekali lagi dari beberapa tafsir orang dekat baik itu dari PDIP ataupun dari Gerindra, kan ini untuk kepentingan bangsa, banyak yang dibicarakan begitu ya. Kemudian yang kedua, yang kedua disampaikan tidak ada semacam perselisihan gitu antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati di sana karena mereka begitu dekat gitu ya, pernah menjadi partner dalam Pilpres apa namanya 2004 kalau tidak salah begitu ya gitu pasangannya Bu Mega dan Prabowo sebagai paket presiden pada waktu itu begitu. Jadi kedekatan politik di antara mereka itu tidak ada masalah begitu. Dan kemudian yang kalau dilihat misalnya yang menjadi pertanyaan publik kira-kira apa yang menjadi hasil konkretnya. Pertama kalau kita lihat apakah dari pertemuan tersebut akan meredam gitu ya, melunakkan atau sudah mengafirmasi bahwa PDIP bagian dari kekuasaan gitu ya, bagian dari pemerintah. Nampaknya tidak juga Bung Medi. Karena saya lihat pasca pertemuan tersebut kemudian ada forum dengan 7 apa namanya pemimpin redaksi media misalnya Presiden Prabowo berkatakan mengkali-kali mengatakan bahwa selain pemerintahan atau juga di parlemen gitu bagian dari pemerintahan ada juga sekitar 20% yang merupakan bagian dari oposisi begitu ya gitu. Artinya apa? Ketika kita waktu itu di terutama Najwa Shihab menanyakan tentang RUU TNI misalnya, seharusnya juga ada sikap dari oposisi itu. Artinya apa? PDIP tetap masih dioposisikan sebagai oposisi atau di luar pemerintahan gitu. Kemudian yang kedua kalau kita lebih lanjut misalnya, dari hasil pertemuan tersebut kira-kira bagaimana eskalasi hubungan antara Megawati dengan Joko Widodo dengan Prabowo dan seterusnya misalnya. Apakah pilihan-pilihan antara membangun kedekatan dengan Megawati akan menjadi pilihan utama misalnya karena selama ini Presiden Prabowo begitu dekat dengan seorang Jokowi misalnya. Dan itu juga nanti akan melahirkan kira-kira strategi politik ke depan seperti apa begitu ya. Dan dari pertemuan ini gitu, walaupun sekali lagi masih banyak ruang-ruang gelap yang belum diterjemahkan begitu ya. Dan kira-kira bagaimana nanti posisi politik PDIP misalnya. Tetapi kalau kita mau coba kontekskan di dalam 6 bulan atau setahun atau pemerintahan Prabowo misalnya, akankah nanti PDIP gitu ya
akan masuk dalam gerbong berikutnya dalam sistem pemerintahan misalnya. Ketika mekanisme evaluasi kabinet kinerja pemerintahan begitu atau reshuffle yang baru misalnya, atau menghilangkan apa yang disebut sebagai bagian dari antek Jokowi, kemudian diganti oleh misalnya gerbongnya PDIP, bisa saja itu yang terjadi. Ya. Tetapi yang lebih luas begitu ya, apakah ini dalam sisi yang agak kepentingan publik misalnya, apakah dalam pertemuan ini juga akan melahirkan semacam hegemoni yang semakin kuat dalam kekuasaan? Karena dalam beberapa bulan ini publik banyak bertanya-tanya, mulai turunnya kebebasan, mulai munculnya intimidasi terhadap kebebasan pers dan seterusnya misalnya, makin kuatnya hegemoni pemerintah atau kekuasaan gitu. Nah, apakah nanti pertemuan itu juga bagian dari memperkuat itu sehingga dampaknya ruang sipil atau ruang publik semakin kecil, Bung Medi? Itu yang menurut saya juga salah satu skenario yang bisa kita lihat. Tapi sekali lagi pertemuan itu memberikan semacam aroma positif untuk publik, tinggal apakah akan muncul agenda-agenda untuk kepentingan publik atau kepentingan bangsa atau tidak, Bung Medi. PDIP tetap menjadi sparring partner Prabowo, Bung Firdaus ya. Dia tetap menjadi oposisi, walaupun dalam sini ada tanda petik oposisi loyalis, Bung Firdaus. Artinya dia melakukan oposisi terhadap Prabowo, tapi komunikasi dengan Prabowo tetap jalan gitu. Nah, dalam posisi ini, Prabowo dalam sebuah fragmen kekuasaan, sedangkan PDIP bisa dalam kepentingan publik, Bung Firdaus. Jadi dia menggali kepentingan-kepentingan publik yang ada untuk menjadi penyeimbang Prabowo yang mungkin sangat kepentingan kekuasaan misalnya. Dan ini sebuah balancing yang baik bagi kita, adanya keseimbangan-keseimbangan baru di kekuasaan dan komunikasi politik antar mereka juga tidak putus. Ini sebenarnya gaya yang muncul di awal-awal kemerdekaan. Begitu banyak oposisi di awal kemerdekaan, tetapi sesama elit komunikasi tidak putus, Bung Firdaus. Iya, betul. Ya, dalam konteks misalnya sopan santun, etika berpolitik itu merupakan hal yang baik, Bung Meli. Artinya ada platform bersama yang besar yang di atas kepentingan partai politik dan itu jadi pijakan bersama, begitu ya. Tetapi kalau kita mau coba lihat lebih lanjut lagi misalnya, karena ada beberapa isu strategis ke depan ya gitu ya, yang salah satu yang menjadi pertanyaan kita misalnya, ketika revisi Undang-Undang TNI misalnya, tidak muncul sama sekali sikap oposisi. Bahkan PDIP merupakan salah satu inisiator dalam revisi Undang-Undang TNI misalnya. Begitu juga muncul nanti revisi undang-undang yang baru, misalnya undang-undang termasuk untuk kepolisian, begitu ya. Kira-kira seperti apa? Dan kalau tadi kata Bu Meli mengatakan, kita menganut prinsip gotong royong dalam pemerintahan, tidak ada posisi sejati, begitu ya. Cuma mengambil source suaranya dari mana? Satu berangkat dari kekuasaan, satu dari kepentingan publik. Nah, bisakah PDIP nanti akan tetap mengambil perannya, mengambil sumber atau suaranya atau kebijakan yang berdasarkan aspirasi publik gitu? Karena selama ini semua partai sudah memposisikan sebagai bagian dari kekuasaan, tidak ada lagi yang coba mendekatkan kepada publik begitu. Dan kalau itu yang bisa diberikan semacam jaminan atau garansi misalnya, itu akan menjadi sesuatu yang menguntungkan publik begitu ya. Dan pada titik ini menurut saya menjadi penting adalah kira-kira apa nanti kebijakan konkret dalam konteks hasil pertemuan. Mungkin ada pertemuan lanjutan ya Bu Meli ya, tidak hanya pertemuan ini begitu ya, antara Megawati dan Prabowo, tapi juga nanti ada faksinya Puan, ada faksi yang lain, kemudian dalam faksi Partai Gerindra yang lebih besar misalnya, kira-kira seperti apa kesepakatan-kesepakatan, kemudian bentuk-bentuk konkretnya seperti apa, baik dalam pemerintahan, bagaimana posisi masing-masing begitu ya, dan kira-kira apa yang dijadikan jaminan kepada publik begitu. Tetapi kalau hanya pertemuannya sekedar memberikan semacam, karena tadi sekali lagi politik kalang kabut ketika situasi yang tidak baik begitu ya, di tengah tekanan nasional, di tengah tekanan global begitu ya, di tengah menurunnya kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo tanda kutip di awal pemerintahnya begitu ya. Kemudian dengan harapan ini bagian bisa menstimulus misalnya ekonomi semakin baik, trust semakin baik misalnya dengan pertemuan politik, ya saya pikir kalau hanya kepentingan jangka pendek ya sangat disayangkan sekali begitu ya. Tapi kalau ada agenda jangka panjang misalnya itu akan jauh lebih baik begitu. Dan yang paling penting adalah nanti kira-kira karena ada kekuatan ketiga, kelompok Presiden Jokowi misalnya. Sebentar lagi PSI akan melakukan kongres menjadi mendeklarasikan sebagai partai super terbuka gitu ya. Kira-kira bagaimana nanti posisi mereka, termasuk juga untuk persiapan regenerasi kepemimpinan tanda kutip begitu ya. Ini yang jadi soal-soal penting begitu. Jadi sekali lagi ya kita berharap ada semacam hasil konkret dari pertemuan ini. Kemudian hasil konkret itu tetap seharusnya mengedepankan mengacu kepada kepentingan-kepentingan publik, Bung Eli. Reposisi PDIP, Bung Firdaus, tetap berada di kepentingan publik atau user atau kepentingan dari customer gitu ya. Kalau kita menganalogikan, kalau Prabowo adalah seorang chef, Megawati adalah seorang customernya, seorang yang menikmati makanannya.
Nah, ketika makanannya nggak enak, ya Megawati harus bilang nggak enak gitu ya, dan ngasih masukan ke Prabowo, ini nggak enak nih, wo, lu gimana sih nyampur-nyampurnya gitu, resepinya gimana. Nah, ini yang kita harapkan, sebuah balancing, keseimbangan baru dalam kekuasaan kita, Bung Firdaus, hubungan antara chef dengan pelanggan di sebuah restoran, Bung Firdaus. Iya, betul. Harmonisasi, kemudian bagaimana koordinasi gitu ya. Kemudian bagaimana membangun iklim yang lebih sejuk, yang lebih sehat begitu ya. Karena kita bicara dalam konteks politik misalnya, ada skala-skala prioritas begitu ya. Ketika situasi eksternal atau global cukup baik memberikan semacam ruang kepada kita untuk berdebat begitu ya, yang lebih keras lagi membangun kultur demokrasi, membangun apa ya, mempertajam program-program kinerja pemerintahan misalnya, kita harus lakukan itu. Tetapi ketika ancaman dari konteks global atau dunia semakin besar, misalnya perang dagang, kemudian situasi geopolitik misalnya, pada satu titik tertentu misalnya, bahwa Indonesia, politisi Indonesia, kekuasaan Indonesia harus menunjukkan sebagai satu kekuatan yang utuh begitu. Kita harus menyikapinya secara bersama-sama begitu ya. Dan dalam konteks ini saya pikir pada momen tersebut, ya kita harus melakukan itu. Bagaimana hegemoni antara Amerika dan China misalnya dalam konteks perang dagang begitu ya. Bagaimana situasi geopolitik di Timur Tengah ataupun juga di Eropa terkait misalnya perang dan seterusnya misalnya, termasuk juga situasi di Palestina begitu. Dan pada titik inilah yang kita harapkan masing-masing presiden, mantan presiden ataupun juga partai politik memiliki suara yang sama begitu. Dan saya berharap gitu di balik ini misalnya akan selalu memberikan ruang sesuatu yang menguntungkan kepada publik bukan hanya kepada elit. Walaupun sekali lagi setiap pertemuan elit politik pasti ada transaksi, ada kue kekuasaan yang dibagikan, ada sharing kekuasaan di sana gitu. Tetapi yang paling penting adalah siapa yang mendapatkan nikmat paling besar. Sekali lagi kita berharap nikmat yang terbesarnya adalah kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.